Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan-Mu yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kami dalam kami menjalani hari-hari kami dan dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan Yesus Kristus. Engkau mulia, Engkau agung, Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama malam hari ini mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Kami bawa hati kami untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang mengaruniakan segala yang baik di dalam hidup kami. Kami menyadari kalau sampai detik ini kami masih ada, itu semua hanya karena kemurahan-Mu. Biarlah terus kami bawa untuk kami belajar, mengenal akan Engkau secara pribadi, lebih mendalam, untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan memberikan sebuah tema untuk kita semuanya. Bukan kuatku namun karena Tuhanku yang hebat. Amin Bapak Ibu. Bukan kuatku namun karena Tuhanku yang hebat. Di mana kalau kita baca di dalam Zakaria pasal yang keempat ayat yang keenam dikatakan seperti ini. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kita bahwa semua kesuksesan, semua keberhasilan, semua kemenangan yang dapat kita raih itu semua bukan karena kekuatan kita ataupun karena jerih lelah kita ataupun karena hasil kerja keras kita selama ini. Namun kita harus menyadari bahwa di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Ada roh Allah yang bekerja di dalam kita, yang memampukan kita untuk kita dapat meraih semuanya itu. Saya ingat Bapak Ibu dengan sebuah kesaksian ketika saya diundang di sebuah PD, ada seorang ibu yang bersaksi di mana dia katakan seperti ini. Saya awalnya memberikan sebuah pemahaman di dalam diri saya bahwa saya ini bisa berhasil. Dia ini seorang business woman, ya, seorang pengusaha. Dia banyak usahanya di dalam berbagai bidang. Jadi dia katakan gini, dalam pemahaman saya berhasil ini karena kerja keras saya, karena saya bekerja keras, karena saya berusaha, maka semuanya itu dapat saya raih. Jadi itu ya karena hanya kerja keras saya, karena kekuatan saya. Sehingga pada suatu ketika Bapak Ibu, ibu ini mengalami sebuah keadaan, situasi yang dimana menyadarkan dia bahwa dia katakan, akhirnya saya menyadari bahwa itu bukan karena saya. Itu semua hanya karena Tuhan. Pemahaman yang baru yang mengubahkan ibu ini sehingga saat ini ibu ini giat melayani pekerjaan Tuhan Bapak Ibu.
terlibat di dalam bidang pelayanan-pelayanan yang ada di gerejanya. Jadi sebuah pertemuan bersama Tuhan yang membuat dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dia punya, segala sesuatu yang dia miliki, kesuksesan dan keberhasilan yang dia dapat nikmati saat ini, itu semua hanya karena Tuhan. Memang ada bagian kita yang kita lakukan di mana kita bekerja, tetapi kita juga harus menyadari bahwa itu semua hanya karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan malam hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya melalui seorang tokoh. Kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-31. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Bapak Ibu, kalau perhatikan, Samgar ini bukan seorang tokoh yang sangat terkenal. Di Hakim-Hakim, Samgar hanya dituliskan cuma satu ayat, ya. Literasi yang minim membuat kita tidak mengenal Samgar itu dengan baik. Tetapi hanya dengan satu ayat kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa bekerja melalui Samgar hanya dengan sebuah tongkat penghalau lembu yang dipakainya untuk membunuh, menewaskan 600 orang Filistin. Ya, nama Samgar Bapak Ibu tidak dikenal oleh banyak orang. Dan di Alkitab tidak dituliskan secara detail Samgar ini apakah dia ini seorang panglima tentara ataukah dia ini seorang pahlawan? Tidak. Bahkan di Alkitab dia tidak dituliskan memiliki pasukan ataupun dia dituliskan memiliki senjata-senjata yang biasa dipakai untuk berperang. Tidak, Alkitab tidak menuliskan hal itu. Karena di Alkitab hanya dituliskan satu ayat, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, di mana ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Dengan tongkat penghalau lembunya, maka 600 orang Filistin itu ditewaskan. Demikianlah dikatakan ia juga menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu, kita melihat, kita belajar bagaimana seorang Samgar yang tidak dikenal oleh orang, ataupun mungkin dia ini hanya seorang yang sederhana, rakyat kecil, namun dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengan tongkat sederhana yang dia miliki yang biasanya dipakai untuk menghalau lembu. Tetapi dengan tongkat yang sederhana itu Tuhan dapat bekerja melalui Samgar. Ya, kalau di Alkitab dituliskan bahwa tongkat penghalau lembu itu memiliki pengertian tongkat yang ujungnya itu runcing. Bahasa aslinya itu malmat habakar, ya, tongkat panjang dengan ujung yang runcing. Jadi tongkat ini Bapak Ibu bukan senjata yang dipakai untuk berperang. Namun kita melihat di ayat ini bahwa alat yang sederhana Tuhan pakai untuk mengalahkan orang Filistin. Jadi kemenangan bukan ditentukan oleh alat yang hebat, namun karena Tuhan memakai orang yang dianggap biasa-biasa saja. Kalau mungkin saat ini orang bisa menggunakan senjata nuklir atau senjata-senjata kimia yang sekali istilahnya ditembakkan itu bisa membunuh ratusan orang, enggak. Tetapi dengan tongkat yang sederhana, akhirnya Tuhan memakai dan memberikan kemenangan kepada Samgar dan membebaskan orang Israel dari
tangan orang Filistin. Tuhan bisa memakai siapa saja Bapak Ibu yang mungkin tidak dianggap oleh orang lain untuk menjadi alatnya. Tidak perlu memiliki nama yang besar. Tidak perlu memiliki nama yang dikenal oleh banyak orang. Samgar hanya orang yang biasa. Namun yang biasa ini dipakai Tuhan untuk menjadi luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan kita juga dapat melihat bagaimana karya Tuhan itu tidak akan pernah dapat dibatasi oleh apapun. Jadi apapun yang menjadi keadaan Bapak Ibu saat ini, saya tidak mengerti, tetapi percayalah, apapun yang menjadi keadaanmu, Tuhan dapat memakai kita semuanya. Itu tadi, bukan kuatku, namun semua hanya karena Tuhan kita yang hebat. Ya, ada sebuah pujian yang mengatakan seperti ini, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitaku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Jadi bukan karena kepandaian, bukan karena kehebatan kita Bapak Ibu, tapi semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang hebat, kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak memandang setiap rupa, namun Dia Tuhan yang melihat setiap hati. Amin Bapak Ibu. Jangan merasa berkecil hati ketika engkau ada di dalam posisi yang biasa-biasa saja atau mungkin yang tidak dianggap oleh orang lain. Karena engkau dapat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seperti halnya Samgar. Jadi bukan karena kekuatan kita, namun semuanya hanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Kalau Tuhan mau berkenan memakai kita, Tuhan dengan gampang saja. Dia nggak akan bisa dibatasi oleh apapun gitu. Karya Tuhan itu tidak akan pernah dibatasi oleh apapun dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Jadi tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu akan terus dinyatakan bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Jangan pernah berhenti untuk percaya. Nantikanlah senantiasa pertolongan Tuhan dan berdiam dirilah. Amin Bapak Ibu, biar renungan firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur dengan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Kami mau seperti Samgar yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sekalipun Samgar hanya memiliki alat yang sederhana, yang tidak biasa dipakai untuk berperang. Namun demikian Tuhan berkenan memberikan kemenangan dan membebaskan Israel dari tangan orang Filistin. Kami menyadari keberadaan kami bukanlah orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang luar biasa. Namun kami menyadari juga sepenuhnya bahwa kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Maka kami percaya bila mana Tuhan berkenan memakai Samgar, maka Tuhan juga akan dapat memakai setiap kami. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah memandang setiap rupa, namun Tuhan yang melihat setiap hati. Inilah hidup kami Tuhan, pakai kami untuk terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.